Udah 3 tahun rilis, masih worth it nggak sih Steam Deck di tahun 2025? Hey yo, what's up guys, welcome back to my videos and this is your boy Rifki Alfitra. Oke guys, di video kali ini aku akan nge-review Steam Deck di tahun 2025. Apakah masih worth it buat kalian beli? Kalian buat referensi kalian ya guys, buat yang mau beli Steam Deck di tahun ini. Oke, langsung aja kita menuju ke segmen pertama, yaitu adalah kondisi Steam Deck sekarang guys. Disclaimer dulu guys, Steam Deck aku ini adalah Steam Deck LCD. Kalau kalian nggak tahu, di atas LCD itu ada OLED. Itu Steam Deck paling baru ya teman-teman. Dan punya aku masih LCD yang versi paling tinggi waktu itu 512 GB. Aku beli tahun 2022 itu dibeliin kakak waktu itu harganya 12 juta. Belinya di luar negeri guys. Mungkin bisa semahal itu ya karena baru rilis ya teman-teman. Tapi kalau kalian tahu barang 3 tahun yang lalu ini masih bagus banget guys performanya. Kalian bisa mainin game Red Dead Redemption 2, Spider-Man. Aku lagi mainin juga di channel aku, kalian bisa tonton ya teman-teman. Terus God of War, terus Ghost of Tsushima juga itu bisa dimainin dengan lancar di sini. Apalagi GTA 5 guys, bisa banget dimainin. Untuk kondisi fisiknya ya masih mulus banget. Masih oke banget, tapi ada satu tombol yang disfungsional guys, punya aku ya teman-teman. Ini L1 nya ini nggak bisa dipencet. Aku nggak tahu kenapa ya, mungkin udah umurnya lah ya 3 tahun. Overall kalian bisa lihat di sini masih bagus banget kan, masih mulus banget kan ya. Yang aku suka dari Steam Deck ini yaitu pakai OS sendiri, yaitu Steam OS ya teman-teman, dan itu makin hari tuh makin stabil karena dia dapetin update rutin. Padahal udah ada Steam Deck OLED tuh guys, tapi ini masih dikasih update, itu mantep banget Steam Deck. Nah itu aja sih guys untuk kondisi Steam Deck aku sekarang sih masih oke banget. Langsung aja kita lanjut ke segmen kedua, yaitu adalah kelebihan dari Steam Deck ini. Nah, kelebihan yang pertama dari Steam Deck ini adalah portabilitasnya guys, yaitu kalian bisa mainin dimanapun dan kapanpun itu guys. Kalian bisa main sambil rebahan, sambil berak, sambil nongkrong. Kalian nongkrong sama teman kalian bawa Steam Deck, kalian bisa mainin di cafe, di restoran, di mall, di pinggir jalan, terserah kalian mau mainin dimanapun. Itu sih guys kelebihan pertama dari Steam Deck ini, mobilitasnya, portabilitasnya. Karena basically kan Steam Deck ini itu ya guys ya, PC portable, handheld gaming, PC handheld, apa itulah pokoknya yang bisa dimainin dimanapun. Tuh kelebihan yang pertama. Dan yang kedua guys, harga Steam Deck ini tuh udah gila banget, harganya udah turun jauh banget. Dari awal aku beli kemarin 12 juta, sekarang secondnya kalian bisa dapet di harga 3 juta guys. Kalau kalian beruntung ya itu ya, 3 juta itu udah hoki banget guys kalian. Ya sebenarnya ini pasarnya masih 4-5 juta yang LCD ya, itu masih segituan di Facebook aku ngecek. Cuma kalau kalian dapat 3 juta, it's a perfect price for you guys. Jadi udah mantep banget harganya, udah murah banget. Kalian kalau ada budget 5 juta wajib sikat. Dan kelebihan ketiga itu komunitas sama moddingnya sih guys. Ini kalian bisa mod Steam Deck kalian pasang Windows, kalian jadiin PC, itu juga bisa. Terus kalian pasang emulator kayak PlayStation 2, PlayStation 3 sama Nintendo Switch juga bisa kalian pasang di sini. Kalian tinggal cari aja di YouTube tutorialnya, atau enggak gitu kalian tanya ke komunitasnya. Yang aku bilang di komunitasnya itu jos banget. Kayak kalian ke Facebook, terus kalian ketik komunitas Steam Deck Indonesia gitu. Kalian ketik gitu, kalian tanya ke grup itu udah pasti dibalas guys. Kayak kalian nanya ada error atau apa gitu, masalah problem, terus kalian mau jadiin Steam Deck kalian emulator Nintendo Switch, terserah kalian bisa tanya guys. Mantep banget komunitasnya, jos. Jadi ya seru banget guys. Yang namanya kelebihan itu pasti ada kekurangan ya teman-teman. Kekurangan yang pertama adalah baterai dari Steam Deck ini yang LCD ya teman-teman, itu lumayan boros sih guys kata aku ya. Kalau kalian main game RDR 2 terus Spider-Man gitu AAA yang lumayan berat, itu bisa main 1 jaman lah, 1 jaman sampai 2 jam lah. 2 jam tuh udah bagus banget guys. Kalian bisa main ya segituan aja sih guys. Cuma itu balik ke personal masing-masing sih guys. Kalau kalian nggak terlalu bermasalah sama kayak aku baterainya, selama itu masih bisa main sambil dicas, aku sih nggak bermasalah ya guys ya. Kayak 2 jam itu cukup banget buat main game di pinggir jalan. Maksudnya main game di luar rumah 2 jam itu cukup banget sih kata aku. Dan yang kedua of course layarnya guys, karena masih LCD ya dia nggak sebagus OLED kakaknya. Jadi kalau misalkan kalian ada budget lebih, aku saranin up ke yang OLED. Cuma ya ini video diperuntukkan untuk yang mau beli Steam Deck seperti aku yang LCD ya teman-teman.
layarnya ya nggak sebagus OLED, dan dia setahu aku masih belum Full HD ya teman-teman. Kalau kalian pengen mainin Full HD ya beli monitor salah satunya. Kalau kalian punya monitor juga bisa dipakai buat jadiin PC. Kalian bisa beli dockingnya aja, tinggal beli docking itu sekitar ya 200 sampai 1 juta pun ada di Shopee ya guys ya. Kalian tinggal beli itu, terus kalian tinggal beli monitor, mouse, keyboard, tancepin semuanya, udah jadi PC kayak gini. Jadi ya kekurangannya tuh sebenarnya nggak terlalu valid banget ya, kayak bisa di counter gitu loh. Kalian bisa beli monitor gitu kan, cuma ya namanya kita ngomongin ininya aja, barangnya aja ya teman-teman, itu ya bisa dijadiin kekurangan karena layarnya belum Full HD, nggak kayak handheld yang lain teman-teman itu. Dan kekurangan ketiga ini sebenarnya nggak terlalu problem banget sih buat aku, karena ya desain guys. Yang ketiga ini adalah soal desain. Kalau aku sih aman-aman aja, desainnya menurut aku ya enak banget, di tangan juga enak. Cuma beberapa orang bilang, aku juga sih sebenarnya kalau ngelihat sama handheld lain dibandingin kayak ROG, Lenovo Legion, itu dia masih terlalu bulky ya teman-teman, terlalu gendut gitu kan. Cuma ya it's not problem man, kayak enak aja, apalagi ini handheld pertama aku gitu. Jadi aku belum punya experience buat megang ROG Ally atau Lenovo Legion gitu loh guys. Aku masih belum punya experience, jadi ini my first handheld gaming, enak aja di tangan aku gitu. Jadi nggak terlalu masalah. Cuma dibandingin sama desain yang lain, emang bagusan yang lain guys menurut aku. Cuma balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Tapi overall nggak masalah, good banget. Jadi ya itu aja sih guys review singkat dari aku Steam Deck di tahun 2025. Apakah worth it buat kalian beli tahun ini? Menurut aku worth it banget guys. Dengan catatan budget kalian 5 juta, kalian bisa ambil ini. Apalagi kalau kalian pinter nyari, kalian bisa cari di harga 3-4 jutaan, itu udah good banget. Kalian bisa ambil, langsung ambil. Kalau kata aku ada uangnya, ada barangnya, langsung ambil. Sumpah, ambil. Buat kalian yang nggak terlalu memperdulin grafik, ya sebenarnya grafik nggak buruk-buruk banget guys di sini, good loh. Kayak basic, grafik normal udah jalan. Kecuali RDR2 ya, game berat itu low semua. Ultranya tuh di tekstur kalau nggak salah. Cuma nggak masalah guys, itu masih bagus banget. Apalagi di layar sekecil ini guys. Kalian mainin game RDR2 itu gila. Cobain dah, sumpah. Kalau kalian punya duit 5 juta ya, langsung aja beli. Kalian cobain experience main game AAA, game masterpiece, barang sekecil ini. Dan murah untuk sekarang ya. Tapi dari kesimpulan yang tadi, aku punya saran buat kalian. Kalau misalkan budget kalian emang pas-pasan di 5 juta, kalau budget kalian pas-pasan di 5 juta, itu mau nggak mau harus ambil Steam Deck yang LCD teman-teman. Tapi saran aku buat kalian, kalau kalian punya tambahan nih misalnya di budget, atau kalian bisa nih nabung dikit buat nambah ke yang versi atasnya, kakaknya nih yang OLED, itu good banget guys. Karena ya opsi sekarang sih saran aku ya ngambil yang OLED guys, karena udah tahun 2025, apalagi GTA 6 katanya mau rilis kan 2026. Kayaknya Steam Deck LCD kemungkinan nggak kompatibel main di situ tuh. Tapi kalau kalian emang budgetnya mepet banget dan pengen mainin game-game yang bisa dimainin sekarang, ya not bad gitu buat ambil Steam Deck LCD. So kalau misalkan kalian ada budget lebih, kalian lebih baik upgrade ke yang OLED teman-teman, atau beli handheld yang lain kayak ROG atau Legion. Itu layarnya juga lebih tajam dan speknya juga lebih tinggi daripada yang LCD. Dengan catatan kalau kalian ada budget lebih ya teman-teman, atau kalian bisa sabar dikit buat nabung. Tuh, oke. Thank you semuanya. Ini aja review singkat yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Semoga ngebantu ya buat kalian nyari referensi mana yang lebih baik buat kalian semua. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa komen ya teman-teman di kolom komentar. Nanti aku buatin video lagi soal Steam Deck LCD ini. Karena masih banyak banget sih guys sebenarnya yang bisa dikulik-kulik di sini, yang bisa dibikin video, masih banyak banget. Kemungkinan kedepannya aku bakal bikin video lagi soal Steam Deck LCD ini teman-teman. So, stay tune terus di channel aku. Bye-bye.